Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awardi Pak ya? Ya. Kalimantan Pak? Masya Allah. Ya. 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 Jadi waktu menikah itu saya sempat terdiam beberapa jam karena tidak setuju. Iya. Iya. Saya bilang begini, kalau kita mau menikah, sekarang mau bicara cerai, kan baru-baru kita sudah bicara cerai. Iya. Akhirnya ya, saya cuma tidak mengucapkan, tapi tinggal tanda tangan saja. Tanda tangan aja Pak ya. Oh nggak tahu kalau tanda tangan harus Pak. Iya. Maksudnya begini. Situasi itu yang pernah saya alami itu hanya di Indonesia kalau tidak salah dan itu terjadi di era penjajahan dan kemudian pernah saya menemui seorang itu dia pernah menikah sampai 40 tahun kita tinggal mendadak. Oh ya sering ninggalkan istrinya itu ya. Iya. Sehingga otomatis cerai gitu ya. Iya. Tapi dari dapat tidak terbentuk perkara yang mungkin yang menjadi perhatian kita ini apa yang dikatakan dalam syariat. Cuma apakah pernah terjadi dalam hukum? Kalau tidak ada seperti di tempat rumah kan ini apa benar? Yang kedua juga yang saya sampaikan tadi kita sudah mengatakan bahwa kalau persyaratan tidak bilang pilihannya, tapi syariat. Bagaimana kalau persyaratan pernikahan itu justru menurut saya Allah? Karena mereka kalau yang itu tidak Allah mengharamkan yang halal sama saja juga mengharamkan yang halal sama saja. Apa itu dibenarkan? Karena juga tidak dibenarkan dari orang wanita barangkali selain bapak yang dibenarkan. Iya betul. Nah ini penting sekali. Saya tidak garis bawah ini Pak ya. Saya mungkin bisa balik sedikit. Ada kejadian yang aneh dengan diri. Ketika Adi menikah itu ya, 2 kali itu perempuan luar biasa. Sampai menutupi kasus Maria. Pada itu persidangan. Pernikahan mengalahkan pernikahan kedua itu pernikahan yang halal ya. Pernikahan. Yang halal ini saya bisa membaca beberapa buku itu yang dalam ini keterangan dari orang-orang Mesir. Iya. Mereka menyerang itu justru yang persidangan Pak. Malah bertambah ya. Mungkin ini sebagai komentar saya. Iya. Bisa dikatakan dengan iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan atau tidak? Berhubungan dengan pertanyaan tadi? Tidak, nanti ya di satu dulu ya. Ini karena juga perlu supaya saya tidak kehilangan poin ya, tidak kehilangan poin dari pertanyaan Bapak. Karena ini pertanyaan saya anggap bagus ya, bagus sekali. Meskipun sebenarnya sudah pernah ada pertanyaan yang sama kepada saya juga melalui email terkait dengan persoalan pertama yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Ya. Jadi memang di sini disebutkan tentang adanya ta'liq nikah. Ta'liq yang disebutkan sebagai syarat seorang ketika akan dinikahi atau akan menikahi seorang wanita.
Namun dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ta'liq atau syarat ini bukanlah makna yang dimaksud dengan ta'liq nikah yang disebut di Indonesia dengan istilah sighat ta'liq yang dibacakan secara resmi dalam pernikahan-pernikahan yang ada di Indonesia. Bukan itu, ya. Jadi ini hanya merupakan sebuah pembahasan fikih yang sering dibahas oleh para ulama. Apakah sighat ta'liq dari suatu nikah itu diperbolehkan atau tidak? Ya, jadi sighat nikah itu diperbolehkan atau tidak? Maka di sini banyak pembahasan seputar hal ini dibahas oleh para ulama. Intinya seandainya sighat ta'liq itu adalah merupakan hal yang merupakan keharaman atau sesuatu sifat yang sifatnya maksiat, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu tidak boleh. Seperti ta'liq, yakni misal mengharuskan seseorang itu mencuri, berkhianat, bersikap tidak jujur, bersikap durhaka dan lain sebagainya. Itu jelas tidak diperbolehkan dalam ta'liq karena asal daripada syarat tersebut adalah haram. Ya, sesuatu yang haram tidak bisa dijadikan syarat. Ya. Kemudian, adapun apabila syarat tersebut adalah terkait dengan hal-hal yang bersifat hak dan kewajiban, di mana seseorang misalnya memberikan syarat seseorang itu mengalah dari sebagian hak yang dia miliki, itu di dalam hukum secara fikih hukumnya adalah absah. Diperbolehkan saja dengan catatan orang yang dimintai tersebut merelakan sebagian di antara hak. Seperti halnya mahar misalnya. Mahar itu wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Tapi ketika seorang wanita itu merasa kasihan kepada suaminya, kan dalam Al-Qur'an juga disebutkan nggak apa-apa ya, dikembalikan lagi mahar itu kepada suami, ya. Dibebaskan suami tersebut dari mahar tersebut, itu tidak menjadi masalah. Ya. Jadi kalau yang sifatnya adalah hak itu tidaklah salah, dan ini tidak bertentangan dengan hadis tadi, kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Jadi setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil meskipun 100 jumlahnya. Ini yang dimaksud laisa fi kitabillah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu bukan berarti lafadznya itu enggak ada dalam kitabillah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah bertentangan dengan kitabullah, yang merupakan tindakan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang batil, meskipun jumlahnya 100 syarat. Ya. Sementara ini adalah hubungannya bersifat dengan hak dan kewajiban. Ya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, dalam hal ini sekali lagi, orang yang meminta syarat nggak boleh maksa, ya. Dan orang yang menerima syarat tersebut juga tidak punya kewajiban atau bahkan tidak dianjurkan sama sekali untuk menerima. Bahkan secara hukum asal itu tidak ada. Jadi tadi yang minta misalnya saya menikahi kamu, tapi saya minta 1 tahun ini saya tidak menafkahi kamu. Yang satu mengatakan rela, nggak jadi masalah. Tapi asal daripada suami kan wajib menafkahi istri. Ini merupakan kewajiban suami dan hak istri. Tapi kemudian seorang istri menanggalkan haknya tersebut, memberikan maaf kepada suaminya, ya, dan merelakannya, itu nggak jadi masalah karena di sini tidak ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, tidak ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Kenapa? Karena itu merupakan hak yang sudah disetujui. Tapi sekali lagi, ini tidak boleh dijadikan sebagai paket. Paket pernikahan, ya ini ta'liq ini harus dibacakan dan setiap orang harus membacakan, rela hati menerimanya, ini tidak boleh. Karena itu berarti termasuk penzaliman terhadap hak-hak orang, ya, tanpa mereka itu menginginkannya. Ya. Jadi syarat ini bukan saja berasal dari orang yang menjadi lawan, maka dari diri sendiri pun nggak apa-apa. Ya, jadi saya mau dinikahi kamu dan kamu dalam 1 tahun ini tidak perlu memberikan nafkah kepada saya. Saya maafkan. Itu tidak menjadi masalah. Ya, ini yang kaitannya yang berkaitan dengan sighat ta'liq. Jadi sighat ta'liq atau ta'liq di dalam nikah itu bukanlah sesuatu yang sifatnya bagian daripada pernikahan itu sendiri. Tapi persyaratan yang diminta oleh salah satu di antaranya tentunya dengan pertimbangan. Misalnya orang yang minta jangan diinikan karena dia memiliki pertimbangan, misalnya dia kesulitan tapi dia mau menikah dan lihat istrinya sudah mampu, dia minta maaf sama istrinya untuk tidak ngasih nafkah selama satu tahun misalnya. Kalau istrinya menerima boleh, tapi kalau istrinya nggak menerima ya nggak boleh. Haram baginya untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Ya, demikian juga hak-hak yang lain, ya, hak-hak yang lain. Nah, terkait dengan persoalan yang ini berkaitan dengan poligami. Jadi yang perlu ditegaskan, saya sudah berkali-kali menegaskan bahwa poligami di dalam Islam itu hukumnya masyru', ada syariatnya.
Ya, jadi hukumnya masyru', bukan asal daripada poligami itu dianjurkan atau bahkan diwajibkan, tidak. Ya. Yaitu masyru' ada di dalam Islam, diperbolehkan bagi orang yang memiliki kemampuan berlaku adil. Dia merasa mampu berlaku adil di antara istri, maka diperbolehkan bagi dirinya. Hukum dari poligami ini bisa berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan seseorang. Seseorang yang menganggap bahwa tanpa poligami misalnya dia akan berbuat maksiat, dia sudah berusaha menahan diri, tidak bisa, karena kebutuhan orang kan berbeda-beda. Dan Islam sudah menetapkan ada syariat, bisa jadi menjadi wajib bagi dirinya, menjadi dianjurkan bagi dirinya. Tapi bagi masing-masing orang sekali lagi tidak bisa disamakan hukumnya, bisa berganti-ganti. Ya, hukumnya sesuai dengan kebutuhan. Sama juga dengan nikah. Nikah itu hukumnya asalnya adalah dianjurkan karena itu sunnah Nabi. Tapi bagi sebagian orang mungkin bisa wajib pada kondisi tertentu. Tapi orang yang menikah dengan tujuan jelek, misalnya untuk menelantarkan pasangannya, jadi haram. Ya, menikah untuk menyakiti pasangan hukumnya menjadi haram. Jadi bisa berubah hukumnya tergantung dengan kondisi dan motivasi orang melakukan perbuatan tersebut. Jadi hukum poligami adalah hukum nikah. Hanya bedanya nikah asalnya adalah dianjurkan, sedangkan poligami asalnya adalah diperbolehkan dengan syarat adil. Ya. Nah, karena hukum adalah disyariatkan, maka seorang itu tidak boleh menolak adanya syariat poligami. Berbeda dengan wanita yang dia tidak senang di poligami dengan orang yang menolak syariat poligami. Kalau menolak syariat poligami, hukumnya bisa kufur. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena syariat poligami ini ada. Tapi kalau persoalan seorang wanita kurang senang di poligami, itu urusan lain. Ya, yang terbaik memang orang yang merelakan. Persoalannya dalam ibadah itu kan ada orang yang melaksanakan ibadah dengan senang. Ya, seperti orang sholat. Ada yang sholatnya sudah nyaman, ada yang sholat itu merupakan kewajiban yang berat sekali bagi dia. Susah sekali untuk menjalankan sholat 5 waktu saja. Ada orang yang berjihad dengan senang, ada yang berjihad itu susah. Payahan dia ke sana. Tapi selama dia mau menerima syariat tersebut, syariat itu keberadaan syariat tersebut dalam Islam, dia tidak menjadi persoalan. Ya, tapi yang terbaik adalah yang bisa menerimanya dengan lapang dada. Itu bergantung kepada keimanan. Nah, sekarang seseorang yang meminta untuk jangan dipoligami, ya itu kan berarti dia meminta suami untuk melepaskan haknya. Tapi bukan dalam konotasi dia menolak syariat poligami. Kalau dia jangan dipoligami ya, saya tidak menerima adanya syariat poligami ya, kayak begini salah. Ya. Yang ini jelas salah dan keyakinan seperti itu sangat-sangat berbahaya karena syariat yang sudah ada dalam Islam kok dianggap tidak ada. Ya. Syariat sudah membenarkan adanya syariat tersebut, tapi dianggap tidak ada, ini bisa menjerumuskan seseorang pada kekafiran. Tapi kalau seseorang mengatakan saya minta jangan dipoligami, ya. Dengan pertimbangan diri, saya punya sifat begini, ya, khawatir kalau poligami akan terjadi begini dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan pribadi dia minta tidak dipoligami. Tandanya suaminya juga menimbang diri, saya masuk orang yang tipikal, mungkin dengan satu istri saya cuma merasa cukup, ya nggak jadi masalah. Kalau masalah cukup enggak itu kan ukuran seseorang. Ya, kamu bayar 5.000 tapi jangan nambah ya, enggak. Saya makannya sedikit, nggak usah nambah ya. Satu porsi saja nggak habis. Nah, apalagi suruh nambah kan begitu ya. Dia syarat demikian dan suami anggap nggak jadi masalah karena dia memang tidak membutuhkan, nggak jadi masalah. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau seandainya di tengah pernikahan kemudian tiba-tiba kebutuhannya berubah, namanya orang siapa tahu, ya. Di awal nikah dia belum tahu tentang kebutuhannya, setelah nikah baru tahu ternyata dia membutuhkan minimal saya 4 ini, maksimal 4, minimal sama maksimalnya sama-sama 4, ya. Ya. Kalau sudah tahuan kayak begitu ya terpaksa dia harus menginikan menfasakh pernikahan tersebut karena itu sudah dijadikan sebagai syarat yang dia sepakati. Makanya dalam menerima seperti ini harus berhati-hati dengan pertimbangan, tidak boleh orang asal menerima saja. Kalau dia merasa saya khawatir nggak sanggup ya jangan terima sama sekali. Karena itu adalah berhubungan dengan hak, yang hak itu tidak bisa diminta lagi. Ya, kalau sudah ibarat orang sudah ngasihkan sama orang lain direbut lagi jangan. Ya. Orang sudah nikahi wanita, kemudian baru beberapa hari cerai, kan nggak boleh dia maksa untuk minta balik apa yang sudah dia berikan kepada wanita tersebut, kan? Di dalam Al-Quran demikian kan. Makanya kalau mau nikah hati-hati, jangan sampai cerai secara instan kayak tadi, ya baru nikah langsung cerai. Nah, itu yang perlu diperhitungkan agar tidak terjadi kerugian dunia dan akhirat. Terkait dengan hal persyaratan seperti itu, ada beberapa riwayat dari karangan sahabat tadi. Itu termasuk diantaranya yang paling masyhur adalah persyaratan Fatimah sendiri ya. Jadi Fatimah itu
mensyaratkan dirinya dinikahi dengan tidak dipoligami. Jadi ini yang sering salah pahami oleh sebagian orang. Ya sering dipahami oleh sebagian orang. Jadi Fatimah juga memberikan persyaratan tersebut bukan karena dia menolak adanya poligami. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya sangat spesifik dengan kondisi Fatimah. Dia sangat spesifik sekali. Dia tidak mau mengumpulkan antara mertua Nabi dengan mertua yang bukan Nabi. Jadi mertua dia, apa istilahnya, ibu dia mertua dari suaminya, yang satu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satunya bukan Nabi. Kedua, dia tidak mau dikumpulkan istilahnya antara anak ini seorang Nabi, apalagi waktu itu yang mau ditawarkan adalah anak daripada Abu Jahal anak daripada musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertimbangannya itu sangat spesifik lebih ke arah kemaslahatan lebih ke arah kemaslahatan yang bagi Fatimah itu sangat mengganggu. Makanya dia meminta persyaratan tersebut. Dan ketika Ali menerima persyaratan tersebut selama Fatimah masih hidup, maka itu berlaku. Sehingga ketika Ali suatu saat mau menikah lagi, ya tidak bisa. Jadi itu bisa, jadi itu diperbolehkan. Jadi sekali lagi persyaratan seperti itu bukan berarti menolak adanya syariat poligami dan lain sebagainya, tidak. Dan ini juga jangan menjadi sebuah pelajaran atau semacam kesempatan bagi fatwa. Kalau gitu saya kalau mau nikah tak syarat poligami saja. Tak syarat jangan dipoligami. Kalau dia punya hak seperti itu, ya suaminya juga paham menolak gitu. Setiap ada akhwat yang minta kayak gitu langsung saja ditolak kan begitu alasannya. Kalau memang urusannya hanya mengikuti emosional belaka. Jadi ini hanya kesempatan hukum. Kesempatan hukum yang boleh saja dilakukan oleh seseorang dengan syarat dengan kerelaan pihak yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Itu jadi saya juga sangat mengkhawatirkan hal semacam ini jangan sampai dijadikan sebagai momentum untuk menghilangkan keberadaan syariat poligami di dalam Islam. Karena ini adalah syariat yang sangat penuh dengan keberkahan. Dengan jalan itu seorang banyak bisa memelihara dirinya dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa meminimalisir terjadinya perselingkuhan, bisa menjadikan sarana media yang halal bagi seseorang untuk memuaskan kebutuhan biologisnya secara halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini sempat diabaikan keberadaannya, diperangi atau bahkan disudutkan, maka ini akan menjadi bencana besar dalam kehidupan masyarakat. Kalau poligami itu dipersusah sedemikian rupa, maka kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah semakin besar. Di antaranya adalah perzinahan, perselingkuhan dan sejenisnya. Allah a'lam. Pertanyaan lain, Fadal? Banyak orang tahu ilmunya kata yang sering baca dan bahkan sering mengingatkan orang lain untuk kata dan hati-hati. Ketika dia tahu ilmunya kata, ketika musibah itu menimpa dirinya sendiri, akan bertemu banyak perbedaan, maka atau dalam negaranya dia itu juga berubah hatinya juga. Karena imannya kok seakan-akan itu gimana kita itu ya tidak hanya tahu ilmunya saja, tapi bisa menerapkan ketika musibah itu datang menjadi suatu karena yang walaupun bentuk ilmunya sudah diketahui. Kalau teori sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini hal yang sebenarnya memang betul. Jadi sifatnya lebih banyak orang yang mengalami kegagalan di dalam praktek meskipun dia mengetahui secara teoritis. Karena secara teoritis sebenarnya sangat mudah sekali. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang namanya sabar itu adalah kemampuan. Jadi namanya sabar itu adalah kemampuan diri. Kemampuan diri melakukan sabat, bertahan di dalam kebenaran dalam segala bentuk situasi dan kondisi yang menimpa dirinya. Jadi seorang yang menerima segala macam godaan mampu bertahan dalam kebenaran itulah orang yang sabar. Jadi sabar dalam bahasa Arab mungkin lebih tepat di Indonesia diterjemahkan dengan tabah, ketabahan.
Jadi sabar itu diterjemahkan dengan ketabahan. Jadi itu lebih merupakan kemampuan ketimbang pengetahuan. Ya, karena dia merupakan kemampuan, maka dia harus dilatih, maka dia harus dibiasakan. Kalau orang tidak terbiasa sabar dengan hal-hal yang kecil, maka dia tidak akan sabar dengan hal-hal yang besar. Ya. Dia tidak akan sabar dengan hal yang besar. Padahal dalam hadis dikatakan, innal sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika peristiwa betul-betul baru terjadi, barulah itulah ujian kesabaran seseorang. Kalau peristiwa sudah lama terjadi, baru seseorang sabar, itu bukan sabar lagi namanya. Nah, kesabaran yang semacam ini perlu dilatih dari hal-hal yang kecil. Makanya dalam sebuah riwayat asar dari Ali bin Abi Thalib disebutkan, ma asara ahadun sariratan illa azharaha Allah bi safhati wajhi wa falatati lisan. Setiap seseorang menyimpan sesuatu dalam hati, kerut wajah dan ucapan lisan itu pasti akan menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Maka biasakan mengatur lisan dan wajah di dalam setiap kondisi. Banyak hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Kita lagi jalan kesenggol, ini kita nggak rugi apa-apa kok. Sakit enggak, apa enggak. Cuma seolah harga diri kita terinjak-injak seolah-olah gitu ya. Masa jalan jelas seperti ini bisa nabrak-nabrak. Itu didramatisir dalam otak kita sehingga lumpuhlah kesabaran kita. Kita ucapkan kurang ajar, buta ya, mau mati kamu, dan lain sebagainya. Itu ucapan keluar secara spontanitas. Nah, kalau dengan hal-hal yang kecil yang sama sekali tidak berefek, kita tidak mampu menahan diri, maka terhadap hal yang lebih besar, sudah pasti kita akan lebih gak mampu lagi. Maka yang namanya sabar ini harus dibiasakan. Sekali lagi dalam hal yang kecil-kecil, senggol di jalan, jalan raya Indonesia ini kan cerminan dari watak orang Indonesia, ya, watak yang mau menang sendiri, ya, masa bodoh sama orang lain, ya, sok kuat-kuatan, ya. Kalau berkuasa nginjak orang lain tuh wataknya kelihatan di jalan raya itu. Jadi di situasi-situasi yang sederhana seperti ini kita harus bisa melatih kesabaran kita menghadapi anak, ya, menghadapi teman, menghadapi mertua, ya. Orang yang sudah tua yang karakternya makin berubah saja, dikasih susah nggak dikasih susah, ya. Dikasih yang baik-baik nggak kelihatan bersyukurnya, mukanya kok biasa-biasa aja, ekspresinya nggak senang, ya. Tapi kalau kurang ngasihnya langsung merebut. Nah, ini kan juga merupakan ujian. Seberapa banyak kita lebih banyak berubah warna wajah kita atau lisan kita mengucapkan, itu tanda bahwa kesabaran kita masih belum terlatih. Ya. Maka hendaknya dibiasakan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Dari berbicara dengan orang sudah bisa dilihat wataknya. Kita ngobrol sama orang, kita lihat watak kita ini orang yang penyabar atau tidak. Kalau ngomong maunya didengerin terus, tapi susah dengerin orang. Ya. Kalau sudah ngobrol, orang sampai tarik-tarik napas terus mau ngomong nggak jadi-jadi, ya. Karena semua kesempatan direbut sama dia, ini sudah satu bukti. Dengerin orang lain yang nggak susah saja kita nggak bisa, nggak rugi kalau cuma dengerin aja. Tapi kita nggak mampu, itu berarti kesabaran kita belum teruji. Jadi sekedar dengerin omongan orang lain, ya nih orang kok ngomong kok nggak selesai, kapan giliran saya misalnya. Kita jaga ketabahan ini sudah merupakan latihan. Ya, jadi latihan tidak terlihat memang. Tapi dengan itu terbiasa setiap hari kita akan terbiasa menghadapi berbagai bentuk goncangan. Ya, menghadapi tetangga kita memberikan kebaikan saja, kadang-kadang kita harus melatih kesabaran. Ya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Bukan dijawab waalaikumsalam, malah melotot. Atau cuma bengong dalam pikiran dia, ini siapa yang salam sama saya, gitu ya. Kaget, dia nggak bermaksud menghina kita. Tapi bagi kita itu sebuah penghinaan. Kita salam nggak dijawab, malah dipelototin. Ya, ini juga sebuah fenomena sering terjadi di sekitar kita. Ya. Dan itu juga di saat itu kita harus mampu. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak sadar, mungkin dia sedang ngelamun dan lain sebagainya. Nah, hal-hal praktis semacam inilah yang sangat dibutuhkan untuk melatih kesabaran. Dari Allah ya. Jadi sekali lagi yang namanya kesabaran adalah kemampuan. Ya, kemampuan bertahan dalam kebenaran dalam segala situasi yang ada. Oleh sebab itu dia dibutuhkan pelatihan. Yang tidak mungkin seorang itu mampu menjadi sahabat secara tiba-tiba, ya. Tapi perlu dilatih dan dibiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya bacakan dulu ya, ini karena pertanyaan kayaknya banyak sekali. Saya jawab. Ya,
Ini pertanyaan yang sudah dilontarkan juga ya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya inikan, tapi ada pertanyaan yang nggak ada kaitan dengan saya ya. Ya. Tapi nggak jadi masalah. Kenapa judulnya pakai sandiwara langit ya? Ini sudah saya sampaikan juga ya, bahwa judul ini yang memberi judul bukan saya ya. Tapi kemudian saya juga merasa tidak menjadi masalah. Jadi bahasa istilahnya kias, salah satu bentuk kias, salah satu bentuk bajak dalam bahasa Arab. Kan biasa Nabi mengatakan misalnya ada atarus sama, ini bekas langit atau bekas hujan. Jadi hujan kadang-kadang disebutkan dengan istilah langit. Jin samawi, agama langit. Agama langit itu yang maksud agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wahyu. Ya. Jadi istilahnya begitu. Jadi langit ini ya istilah bagi saya mewakili tapi yang sifatnya itu memang bukan dibuat-buat oleh manusia, bukan direka-reka, memang itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sandiwara ini sebuah lafaz yang sifatnya netral menurut saya. Jadi ya bisa dikonotasikan tergantung dengan yang menginginkan saja. Sandiwara yang umum kita mengerti sesuatu yang hanya dibuat-buat ya. Yang diciptakan berdasarkan skenario saja. Itu kan pemahaman kita. Jadi ya, pemahaman kita itu dibuat-buat ya. Tapi dalam hal ini saya justru menggunakannya tidak dengan makna tersebut ya. Jadi sandiwara ini kenapa saya sembuhkan dengan kata langit? Supaya maknanya tidak dimaknai sebagaimana makna sandiwara yang biasa. Jadi ini sebuah sesuatu yang memang telah diskenario dengan takdir tapi bukan kita yang menskenarionya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan takdirnya, Allah yang membuatnya. Tapi begitu kita melihat dia sangat menakjubkan atau mungkin juga menggelitik atau mungkin juga sedikit aneh ya, kita baru sadar seolah-olah ini seperti sandiwara saja ya, seolah-olah ini seperti apa namanya seperti sesuatu yang bukan kenyataan, padahal sesungguhnya banyak sekali kenyataan dalam kehidupan dunia ini ya bagi orang yang belum tahu dianggap aneh sekali, bagi orang yang tidak tahu sangat mencengangkan sekali. Orang bisa bersikap seperti itu di dunia seperti sekarang ini, itu sebagai sesuatu yang sangat menakjubkan sekali. Juga kejadian yang tidak terduga-duga ya. Orang yang punya tubuh sangat pendek, orang terpendek di dunia ya, menikah dengan wanita yang tinggi, yang kemudian melahirkan anak yang pada saat hidup saat itu digelari sebagai ditetapkan sebagai orang tertinggi di dunia. Jadi, bapaknya orang terpendek di dunia, anaknya orang tertinggi di dunia ya. Jadi ini logika akal, siapa yang bisa menginginkan. Tapi inilah ketentuan Allah, yang lainnya takdir, siapa yang bisa menentukan. Ya, tidak bisa direka-reka. Jadi ini menyerupai sandiwara dalam kehidupan yang sulit direka ya. Bagaimana akhirnya tergantung kehendak sang sutradara. Dan di sini kehidupan ini ya, kehidupan dunia ini kan memang ngelagun walaupun ya. Dunia ini kan main-main ya, tapi kan main-main memang sudah didasarkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang hakiki itu di mana? Di surga nanti. Ya, kehidupan ini itulah yang diistilahkan dengan sandiwara. Makanya saya setuju menjuduli buku ini dengan sandiwara langit. Jadi itu sekedar menggugah bahwa inilah sebuah kisah nyata yang seolah-olah menyerupai sebuah sandiwara, tapi sebenarnya ini adalah sandiwara dari langit sana. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Ya. Waduh, ini terlalu banyak pertanyaan masih belum bisa diinikan ya. Ya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi karena keterbatasan waktu ya terpaksa ya ini dihentikan di sini saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Ya saya sangat menyesal sekali. Ya sangat menyesal sekali, tapi karena keterbatasan waktu saya mohon maaf. Sehingga yang mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dijawab atau bisa dilayangkan saja melalui email ya, bisa nanti diberikan jawaban kalau saya punya kesempatan untuk menjawabnya. Tapi untuk pertemuan di siang hari ini saya cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Dan mohon maaf apabila apa yang disampaikan tadi banyak memuat hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita, atau hal-hal yang sifatnya masih membutuhkan telaah, dan ternyata saya tidak menyediakan waktu yang cukup untuk bersama-sama menelaah persoalan tersebut dalam majelis ini.
hingga perlu dilanjutkan pada pertemuan yang lain. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup saja majelis kita pada menjelang siang hari ini masing-masing dengan membaca doa kifaratul majelis.